Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, sekarang silakan dicek bangku kanan kiri kalian. Apakah ada yang kosong? Tidak ada? Oke, berarti semua masuk ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, biar kita lebih semangat lagi, lebih siap lagi untuk pembelajaran pagi hari ini, ayo semuanya kita tepuk semangat bersama-sama. Siap? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, mantap. Hebat, anak-anak ibu sudah semangat, sudah siap untuk pembelajaran pagi hari ini. Oke, sebelum ibu masuk ke materi pembelajaran, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang berangkat sekolah tadi melihat tumbuhan? Wah, semua melihat tumbuhan ya. Nah, apa saja bagian tubuh tumbuhan yang kalian ketahui? Iya, Aska. Oke, akar. Kemudian, Devil, daun. Iya. Nah, menurut kalian, apa fungsi dari akar, dari daun tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, nah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Oke, semuanya perhatikan Ibu Novi terlebih dahulu. Di sini Ibu telah membawa gambar tumbuhan beserta bagian tubuhnya. Nah, gambar ini Ibu dapatkan dari Google ya. Nah, di sini ada tumbuhan tomat dan bagian-bagian tubuhnya. Oke, Ibu akan menjelaskan tiap-tiap bagian tubuh tumbuhan beserta fungsi-fungsinya. Kalian perhatikan ya. Yang pertama ada akar. Nah, akar ini sering disebut sedotan ajaib. Kenapa? Karena akar berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Selain itu, akar juga tempat untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Sekarang kita lanjut ke bagian yang tegak ini. Namanya adalah batang. Oke, batang ini selain berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan, juga berfungsi sebagai alat pengangkut, yaitu alat pengangkut tadi air yang telah diserap oleh akar kemudian dialirkan ke daun, dan juga pengangkut hasil makanan yang telah dihasilkan dari tumbuhan dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bisa difahami? Oke, kita lanjut ke bagian yang hijau ini. Nah, namanya adalah daun. Daun ini mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, di daun ini adalah tempat pembuatan makanan atau disebut dapur tumbuhan. Ya, jadi di daun ini tempat terjadinya proses fotosintesis. Ya, maka dari itu tadi yang di hasil makanan yang disalurkan oleh batang itu dihasilkan dari daun. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian bunga. Bagian yang indah. Nah, bunga ini
selain sebagai hiasan, itu juga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa Bu kok bisa menjadi tempat perkembangbiakan tumbuhan? Nah, karena di bunga ini ada benang sari yang sering disebut si jantan dan juga putik sari yang sering disebut dengan si betina. Nah, si benang sari dan putik sari ini melakukan pembuahan. Nah, setelah proses pembuahan berhasil, nah, bunga itu tadi akan menghasilkan apa? Buah. Iya, buah. Buah ini adalah bagian yang sering kita konsumsi. Nah, fungsi buah untuk apa selain untuk kita konsumsi? Fungsinya itu sebagai tempat berlindungnya biji. Ya, jadi buah itu adalah tempat pelindung bagi biji. Selain itu juga sebagai tempat cadangan makanan. Itu. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir itu adalah bagian biji. Coba Ibu mau bertanya, jika biji itu jatuh ke tanah atau sengaja kita tanam, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Iya, Kiano? Betul sekali, Kiano. Biji yang jatuh ke dalam tanah dan atau yang kita tanam itu akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, maka dari itu biji sering disebut calon bayi tumbuhan. Oke, Ibu telah menjelaskan semua bagian tubuh tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami? Oke, semua sudah paham ya? Agar kita lebih memahami lagi materi mengenai bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang. Oke, nanti setiap kelompoknya akan Ibu berikan lembar kerja seperti ini. Nah, lembar kerja ini Ibu buat melalui aplikasi Canva. Oke, nah tugas kalian itu adalah berdiskusi ya, bertukar pendapat untuk mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja. Oke, jadi nanti setiap anggota kelompok itu harus menyampaikan pendapatnya. Tidak boleh ada yang ngobrol sendiri, asik sendiri, atau hanya diam saja, atau bahkan malah ngantuk. Itu tidak boleh. Semuanya harus bisa menyampaikan pendapatnya. Bisa diterima? Oke. Silakan anggota kelompok bisa bergabung ke kelompok masing-masing yang telah Ibu bagi. Oke, kelompok 1 sudah sampai di akar. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada Ibu atau ada materi yang belum difahami? Oke, tidak ada ya. Oke, hebat, tetap semangat ya. Dan ingat, semua anggota kelompok harus menyampaikan pendapatnya. Oke, semangat kelompok 1. Kelompok 2 sudah sampai di bagian daun. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada Ibu? Oh, kalian bingung fungsi dari daun. Nah, daun itu berfungsi sebagai dapur tumbuhan. Nah, dapur itu tempat untuk apa? Iya, membuat makanan. Nah, jadi di daun itu adalah tempat untuk membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Bisa dipahami kelompok 2? Oke, tetap semangat kelompok 2. Kelompok 3. Wah, ayo Mas Lingga, kamu tidak boleh ngantuk ya. Kamu harus menyampaikan pendapatnya pada teman sekelompok. Oke? Oke, tetap semangat kelompok 3. Anak-anak, waktu diskusi kalian telah habis. Nah, sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, siapa yang mau berpresentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 1, silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Atau ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Silakan kelompok 2. Wah, anak-anak Ibu hebat. Kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mungkin dari penjelasan Ibu dan juga tadi penjelasan dari teman-teman kalian ya mengenai bagian tubuh tumbuhan, ada yang belum dipahami?
Bisa bertanya pada Ibu? Oh, tidak ada ya. Nah, sekarang Ibu yang bertanya pada kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, silakan Fani. Betul sekali Fani. Ya, pembelajaran di pagi hari ini itu kita mengetahui bahwa bagian tubuh tumbuhan itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi, apabila salah satu dari tubuh tumbuhan itu rusak atau hilang, maka perkembangbiakan tumbuhan itu akan terganggu. Maka dari itu, tugas kita itu harus menjaga dan merawat tumbuhan. Ya, jangan sampai kita sembarang mencabutnya. Oke? Karena apa? Karena tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu sebagai penghasil oksigen. Kemudian juga sebagai hasil makanan gitu, penghasil makanan kita dari buahnya, mungkin dari daunnya bisa kita konsumsi. Oke anak-anak, sebagai tugas rumah kalian, Ibu minta kalian mengamati tumbuhan di sekitar rumah kalian. Kemudian lihat apakah bagian tubuh tumbuhannya lengkap atau tidak. Kemudian catat di buku tugas kalian, jangan lupa diberikan nama tumbuhan yang kalian amati. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mengetahui bagian-bagian dari hewan. Oke, nah cukup sekian untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila dari Ibu saat penyampaian materi banyak kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita tepuk tangan di atas menggapai bintang. Oke, siap? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, sikap berdoa. Ya, silakan wakil ketua kelas memimpin berdoa teman-temannya. Terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, tetap semangat. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.